Pais silakan. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Is. Gimana anak-anak kabar kalian pagi ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan baik pagi ini. Untuk hari ini ada teman kalian yang tidak hadir. Satu orang, Bu. Zafar Akira Setiano sakit. Zafar sakit. Kita doakan semoga Zafar cepat sembuh. Hari ini kita akan mempelajari materi di bab 3, suhu, kalor, dan pemuaian. Ya. Khusus untuk hari ini kita akan mempelajari materi suhu. Jadi tentang suhu hari ini anak-anak ya. Ya. Jadi tujuan kita mempelajari materi suhu pagi ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran berbasis masalah ya atau PBM atau problem based learning yang melatih kemampuan literasi numerasi, peserta didik dapat bekerja sama dan menganalisis penyelesaian masalah terkait konversi suhu dengan tepat. Model pembelajaran yang kita gunakan adalah problem based learning atau PBL ya, yang berbasis masalah. Di sini ada langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah. Kemudian pada fase kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Kemudian kita lanjut fase ketiga, membimbing memecahkan masalah. Kemudian fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada fase kelima ini menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan dulu kalian asesmen diagnostik, non-kognitif, dan kognitif. Nah ya, baiklah, nah sekarang kita akan melakukan percobaan. Di sini Ibu punya 3 buah toples yang sudah diisi air kan. Di sini ada air es, air panas, dan air suhu ruang. Nah, sekarang kalian celupkan ke masing-masing toples ini gantian, 1, ini 2, dan 3. Apa yang kalian rasakan saat kalian melakukan percobaan tadi? Ada air es, gimana rasanya? Dingin. Kemudian yang ini air hangat, rasanya? Panas. Kalau yang ini? Ini air biasa, jadi bersuhu ruang, jadi rasanya biasa. Silakan duduk nak. Terima kasih ya. Untuk manfaatnya banyak nak. Antara lain, kita dapat mengetahui ketika badan kita demam. Kalau badan kita demam, apa yang kita rasakan? Panas, ya. Kemudian kita dapat mengetahui minyak yang dimasak, ya, akan lebih berbahaya daripada air yang mendidih. Kemudian ada lagi, seorang pandai besi dapat mengetahui suhu yang cocok untuk melelehkan suatu besi. Itu beberapa manfaat dari kita mempelajari materi suhu. Sekarang Ibu minta kalian mengamati gambar yang ada di depan.
Sudah diamati? Ada yang mau ditanyakan dari gambar ini? Ada yang ingin bertanya? Saya Bu, saya dari kelompok 3 ingin bertanya apa alat yang dimasukkan dalam mulutnya? Ya, baik. Bu Intan menanyakan alat apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Ya. Sekarang Ibu tanya dulu. Yang kalian lihat itu apa? Gambar apa nak? Orang yang sedang tidur. Orang yang sedang tidur. Dinda? Orang yang berbaring lemah. Orang yang berbaring lemah. Orang yang sedang dikompres. Orang yang sedang dikompres. Orang yang sedang diukur suhu tubuhnya. Orang sakit. Ya, di sini ada gambar orang sakit yang sedang diukur suhu tubuhnya. Tadi pertanyaan dari Pinta tadi, alat apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya? Ada yang tahu? Mana? Termometer. Termometer. Itu namanya termometer. Tahu kegunaan dari termometer? Siapa yang tahu? Mengecek suhu tubuh agar lebih akurat. Sekarang kita masuk pada orientasi peserta didik pada masalah. Ya, itu Ibu minta tolong Japek untuk membaca dulu permasalahan pertama. Permasalahan 1. Indonesia sedang mengalami musim kemarau yang cukup panjang. Salah satu dampak dari musim kemarau ini adalah banyaknya terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menurut BMKG, suhu udara Kota Palembang pada Oktober 2023 mencapai 35 derajat Celcius. Padahal selama periode 1991 hingga 2021, rata-rata suhu udara Indonesia di bulan Oktober hanya 27 derajat Celcius. Yang meneliti dalam artikel tersebut bahwa suhu udara di Kota Palembang bulan Oktober 2023 mencapai 215 derajat Fahrenheit dan suhu udaranya 1,5 kali lipat lebih panas dari suhu udara rata-rata Indonesia periode 1991 hingga 2021. Analisislah apakah benar informasi yang ditulis oleh Andini. Terima kasih Japek. Dari permasalahan yang ada di depan yang kalian baca, kira-kira permasalahan apa yang dapat kalian tangkap? Indonesia sedang mengalami musim kemarau yang berpanjang. Indonesia sedang mengalami musim kemarau yang panjang. Sedang adanya kabut asap di Kota Palembang. Ya, jadi banyak permasalahan dari fase pertama tadi. Sekarang yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Kalian sudah dalam kelompok masing-masing? Ini nama kelompoknya sudah sesuai ya. Sekarang membimbing memecahkan masalah di sini. Ibu akan membagikan LKPD setiap kelompok, kemudian akan Ibu bagikan bahan ajar untuk acuan kamu mencari soal-soal yang ada di LKPD. Pada fase ketiga ini, ya, kalian silakan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Ya. Apabila ada pertanyaan yang kurang kalian pahami, silakan kalian bertanya dengan Ibu. Ya. Sekarang silakan kalian berdiskusi. Sekarang
Kita lanjut pada fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, ya. Pada fase keempat ini kalian pahami lagi, baca dan kalian pahami permasalahan kedua, ya. Di situ ada sudah di LKPD permasalahan kedua, ya. Dibaca dulu, kemudian kalian pahami, kemudian diskusikan dengan teman satu kelompok, ya. Setelah selesai diskusi, nanti kita akan mempresentasikan hasilnya ke depan, ya. Silakan melanjutkan diskusinya. Paris, yang mau ditanyakan? Rizky. Permasalahan pada tersebut. Apa maksud dari langkah yang dilakukan? Permasalahan kedua yang di sini, ya. Di sini langkah-langkahnya dalam step-nya, step by step. Yang sudah selesai, kita presentasikan dulu hasil kerjanya, hasil diskusi kelompoknya. Untuk kelompok 1, Ibu minta presentasikan hasil diskusi kalian pada permasalahan pertama. Untuk kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Japet. Nama saya Raihan. Nama saya Akindo. Nama saya Raihan. Baiklah, presentasi ini akan dibacakan dimulai dari layanan. Hasil diskusi dalam kelompok kami adalah bahwa pernyataan dari Andi salah. Seharusnya suhu dalam Fahrenheit adalah 95 derajat, bukan 215 derajat. Suhu kota Palembang pada Oktober 2023 1,5 kali lipat lebih panas dari suhu kota Palembang. Daripada suhu kota Palembang dari suhu udara rata-rata Indonesia pada lebih 1990 sampai 2021. Itu hasil presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya sebenarnya dan kelompok 3 izin bertanya. Mengapa kelompok kalian mengumpulkan bahwa informasi dari yang ini memberikan yang sebenarnya? Karena setelah saya hitung lagi menggunakan rumusnya, ternyata hasilnya menjadi 95 derajat Fahrenheit, bukan 215 derajat Fahrenheit. Sedangkan rumus dari Celsius per Kelvin adalah 9/5 dikali 9/5 dikali skala Celsius ditambah 32. Dan setelah saya menggunakan rumus tersebut, hasilnya 95 derajat Fahrenheit. Untuk permasalahan 1 tadi diwakili oleh kelompok 1, kemudian permasalahan kedua itu minta kelompok kedua. Untuk kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kanita. Saya Hana Pramudia Nurhandini. Saya Salma Suci Putri Rizkita. Saya Muhammad Mustafa Syamsyah. Saya Nathan Rizkita. Saya Salsabila Azhara. Setelah kami perkenalan diri, kami akan mempresentasikan permasalahan 2. Termometer X memiliki titik tetap bawah 10 derajat X dan titik tetap atasnya 90 derajat X. Suhu air es pada termometer Celcius adalah 3 derajat Celcius. Langkah-langkah permasalahan 2. Yang pertama, cari selisih titik tetap atas dengan titik tetap bawah termometer Celcius. Yang kedua, cari selisih titik tetap atas dengan titik tetap bawah termometer X. Solusi dari permasalahan 2 adalah dengan cara melakukan percobaan dengan termometer Celcius dan termometer X untuk mengetahui suhu air. Dari lubuk hati yang paling dalam. Sekian dari presentasi kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 dia mau ditanyakan nak? Atau ada yang perlu kalian tambahkan? Kelompok 5 kelompok 4 silakan. Menyelesaikan permasalahan 2 menurut kelompok kami kelompok 4. 1. Mencari contoh soal yang hampir mirip dengan permasalahan 2. Membuat rumus yang berkaitan dengan pengukuran termometer. 3. Masukkan angka pada rumus. 4. Mendapatkan hasil suhu air es pada termometer. Ada yang lain? Kelompok 5. Menurut kelompok kami kelompok 5. Tambah dulu kedua termometer Celcius dan termometer X. 2. Buat perbandingan antara kedua termometer. Dari selisih titik tetap atas dengan titik tetap bawah termometer Celcius. 4. Dari selisih titik tetap atas dengan titik tetap bawah termometer X. 5. Masukkan angka pada rumus dan mendapatkan nilai dari suhu air pada termometer X. Jadi tadi ada pertanyaan untuk kelompok 1 tadi. Mengapa kelompok 1 mengatakan bahwa informasinya salah? Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa setelah dihitung menggunakan rumus ternyata jawabannya 95 derajat. Jadi tambahan dari kelompok 4 dan kelompok 5 itu sudah bisa menjadi langkah-langkahnya. Jadi sudah benar nah ya. Kemudian untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian evaluasi ya. Jadi Ibu ingin tahu sampai di mana pemahaman kalian tentang materi subuh hari ini. Ini tugasnya sendiri-sendiri, kalian kerjakan masing-masing. Dari kegiatan kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini tentang materi suhu, ada yang dapat menyimpulkan? Ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Ya, jadi untuk kesimpulannya benar seperti kawannya tadi katakan, suhu itu adalah tingkat atau derajat panas, ya, tingkat atau derajat panas dingin dari suatu benda. Itu suhu ya. Kemudian alat untuk mengukur suhu itu namanya termometer. Kemudian ada 4 jenis satuan suhu. Yang pertama Celcius, yang kedua Fahrenheit, yang ketiga yang keempat Kelvin.
pembelajaran kita hari ini ya. Baiklah, ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan memasuki materi kalor. Ibu minta kalian baca buku di rumah ataupun lewat internet, boleh kalian cari tentang materi kalor ya. Sebelum ibu akhiri, kita tutup dulu dengan doa untuk ketua kelas. Tolong dipimpin kembali doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita membaca doa. Saya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini tentang suhu. Jangan lupa untuk minggu pertemuan selanjutnya mempelajari tentang kalor ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini nak ya.